Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang menggunakan perahu. Saat di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur di buritan di sebuah tilam. Dan murid-murid menyanyikan puji-pujian untuk mengusir rasa kebosanannya. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Coba yang di rumah kasih senyum dulu ke kanan kirinya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat dan pernyataan pada hari ini. Sehingga kami anak-anakmu dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku bosen nih. Iya nih, aku juga. Di kapal gak ada hiburan. Gimana kalau kita nyanyi aja? Boleh, teman-teman yang di rumah juga ikutan nyanyi ya. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda apapun, badai datang. Angin bertiup sangat kencang dan gelombang begitu tinggi sehingga air masuk ke dalam perahu dan perahu pun hampir tenggelam. Kenapa tiba-tiba ada badai? Badainya kencang sekali. Iya, ombaknya juga besar sekali. Es sudah masuk ke dalam perahu. Gimana nih kalau kita tenggelam? Aku tidak bisa berenang. Guru, kok tidak peduli kalau kita binasa? Yesus pun bangun dan menghardik angin. Dan Yesus berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kau begitu takut? Mengapa kau tidak percaya?" Semua murid dan orang-orang di dalam perahu sangat takjub dengan kebesaran Yesus. Dan mereka pun mengeluk-elukan Yesus dan memujinya. Guru hebat sekali. Angin ribut dan ombak yang besar langsung reda. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Shalom. Selamat sore adik-adikku. Selamat sore. Bagaimana kabar kalian yang di rumah? Luar Biasa. Puji Tuhan. Yes. Betul? Adik-adik sekarang sukacita? Sukacita enggak? Sukacita. Ya betul. Nah, adik-adik, tadi kalian telah melihat dan mendengar cerita dari teman-teman kalian yang di sini. Benar? Apa tadi ceritanya? Iya, benar ya. Jawabannya pinter. Tuhan Yesus meredakan badai. Nah, cerita tadi diambil dari kitab Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, nanti kalian boleh membacanya ya. Nah, benar. Adik-adik, terus apa yang tadi boleh kita pelajari dari cerita yang telah kalian lihat? Apa aja? Apa coba? Ya, bahwa badai itu ternyata benar-benar ada. Dan sekarang ada enggak badai? Ada enggak Mbak Lili? Ada, Bude. Iya ada. Apa aja? Virus corona. Virus corona ya. Kalau sekarang kata Mbak Lili virus corona. Apalagi Mbak Nadia badai. Gak bisa masuk sekolah. Nggak bisa masuk sekolah. Sedih ya. Sedih harusnya pagi-pagi udah pakai seragam, pakai sepatu, bawa tas, dapat sangu dari ortu ke sekolah. Sekarang bisa enggak? Enggak bisa karena corona. Terus bagaimana? Sedih enggak adik-adik? Sedih. Harus belajar daring di rumah. Sing ngajari mama, mboke dewe-dewe. Iya, tapi ndak apa-apa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa bersyukur, ya toh? Nah, kalau kita sudah diberikan badai yang zaman sekarang, misalnya virus corona, dan adik-adik nggak bisa belajar di sekolah dengan baik, sebagai anak-anak Tuhan, bolehkah kalau kita lari dan sembunyi saja, sembunyi dari badai itu? Enggak boleh apa enggak? Enggak Boleh. Enggak boleh. No, ya, enggak boleh lari dan sembunyi dari yang namanya badai dan masalah. Terus harus gimana? Kudu piye Mbak Nadia? Harus berdoa dan berusaha. Sip, anak Tuhan yang cerdas. Bener Mbak Jessica? Bener dong. Iya, luar biasa. Anak-anak Tuhan harus mau berdoa dan berusaha di tengah badai dan masalah yang ada. Karena apa? Karena kita itu mengandalkan punya Tuhan yang bisa selalu kita andalkan. Dan kalau Tuhan sudah menolong kita, seberapa badai dan masalah yang ada, seperti halnya tadi murid-murid Tuhan Yesus yang di kapal yang sudah mau tenggelam karena badai, itu sudah sangat-sangat mengerikan ya adik-adik. Di tengah laut badainya besar, karena Tuhan Yesus sudah menolong, Tuhan Yesus sudah memberkati. Akhirnya badainya reda. Demikian juga dengan masalah dan badai kehidupan adik-adik semua atau kita semua. Kalau pas sakit sedih loh Bude. Pas sakit itu rasanya saya tuh ada ya murid teman kita yang kalau sakit sudah langsung ngelentruk. Sudah pokoknya
lemes ya. Nah, anak-anak Tuhan nggak boleh seperti itu, harus kuat dan harus berdoa serta berusaha. Usahanya piye kalau sakit, mau disuruh minum obat sama orang tuanya, mau berusaha untuk supaya sembuh. Benar? Benar. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalian tidak boleh menyerah dengan yang namanya badai dan masalah. Karena kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita berusaha, maka badai pasti akan berlalu. Ya, itu Jadi sekali lagi untuk adik-adikku semua yang di rumah, walaupun kita sampai saat ini masih harus sekolah minggu pun daring, harus di rumah, tetap bersyukur masih diberi kesehatan, masih bisa sekolah minggu, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, gitu adik-adik, untuk firman Tuhan kita hari ini kita garis bawahi bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Di tengah masalah apapun kita tetap harus berdoa dan berusaha. Begitu, ya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri pertemuan sekolah minggu online hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan pun kita akan berdoa terlebih dulu. Adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat. Bude Pur mau memimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah-Mu, di mana hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online lagi di Gereja Kristen Jawa Kerten ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang luar biasa memberkati hidup kami. Tuhan, seberapa firman yang telah kami terima hari ini, kiranya boleh kami rasakan dan semakin menguatkan iman kami kepadamu. Kami boleh selalu yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan menolong dan menopang hidup kami. Tuhan, sebelum kami mengakhiri sekolah minggu online hari ini, kami akan mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Berkatilah persembahan kami Tuhan, sehingga menjadikan lebar dan luasnya kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, ampunilah dosa dan salah yang telah kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun yang masih di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Oke, untuk nyanyian persembahan, kita akan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, kita akan akhiri pertemuan sekolah minggu kita, sekolah minggu online hari ini dengan berpamitan dengan teman-teman kalian yang di rumah. Kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu online yang akan datang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.